Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Rifandi dengan NPM 22170051043 dari kelas B, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyederhanaan CFG atau Context Free Grammar. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan dibalik adanya penyederhanaan CFG, karena seperti kita tahu Context Free Grammar ini tidak seperti regular grammar yang memiliki batasan. Oleh karena itu CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti atau useless. Untuk penyederhanaan CFG itu sendiri sebenarnya ada 3 langkah. Yang pertama ada penghilangan produksi useless, dan yang kedua ada penghilangan unit produksi, dan yang ketiga ada penghilangan produksi epsilon. Nah, ketiga cara atau ketiga langkah penghilangan ini akan kita jelaskan masing-masing pada slide berikutnya. Untuk pertama kita akan menjelaskan metode penyederhanaan penghilangan produksi useless. Sebuah produksi dikatakan useless jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, produksi tersebut memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal secara keseluruhan. Yang kedua, produksi tidak dapat dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Untuk contohnya ada di sini. Di sini ada aturan ada 5 aturan produksi, di mana ada S, A, B, C, E. Lalu kita telah berdasarkan aturan tadi, sebuah produksi kan itu dikatakan useless jika membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan, ini mana itu akan menghasilkan terminal-terminal. Jadi nggak boleh kayak nge-stuck di non terminal, pokoknya harus terminal semua untuk hasilnya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya syarat pertama tadi dapat kita lihat ada di aturan produksi E. Maka dari itu untuk aturan produksi E kita hilangkan. Lalu untuk aturan yang kedua, produksi tidak dapat dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Dapat kita lihat di sini kan untuk simbol awalnya sendiri itu ada S. S itu bisa menurunkan ke aturan produksi A atau B. Dan untuk A itu hanya menurunkan aturan produksi ke D. Sedangkan untuk aturan produksi D itu tidak ada. Maka dari itu untuk A menurunkan D kita hapus. Lalu kita telah lagi S bisa menurunkan B. Nah, untuk B ini dia bisa menurunkan E, karena E tadi udah kita hapus, maka dari itu otomatis untuk B menurunkan E kita hapus juga. Nah, berdasarkan yang udah kita telah tadi, kita dapat menemukan atau membuktikan bahwasanya aturan produksi C itu tidak memiliki penurunan. Untuk aturan produksi C itu tidak dapat dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Maka dari itu untuk aturan produksi C kita hapus. Terus yang kedua, di sini ada metode penghilangan unit produksi. Ini mana itu kondisinya jika terdapat hasil produksi yang terdiri dari satu variabel non terminal. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Di sini ada contohnya di mana dapat dilihat secara kasat mata bahwasanya ini ada banyak aturan-aturan produksi yang tidak berguna, dan padahal ini bisa disederhanakan dengan 3 state atau 4 state. Secara habis itu kita telah bahwasanya di sini ada S dapat menurunkan A itu dapat menurunkan B, terus B menurunkan C juga bisa menurunkan D bisa menurunkan B. Habis itu untuk otomatisnya kita bisa langsung aja di sini kan A berarti kan bisa menurunkan AB. Terus B ini bisa juga menurunkan AB karena B menurunkan C. Habis itu untuk A juga bisa menurunkan B ini karena ya B merupakan hasil turunan dari A. Maka dari itu A dapat menurunkan AB atau B. Terus contohnya B, kan di sini juga B kan ada ini kan, ada kayak apa bahasa ini ya istilahnya. Bahasanya kayak ada orang ketiga yang menjembatani antara B dengan output AB dan AB ini. Maka dari itu sama halnya dengan A tadi, B ini bisa menurunkan AB atau B ini bisa menurunkan B. Maka dari itu dapat kita buat hasil penyederhanaan ya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan S udah disederhanakan udah kan. Terus di sini karena S ini bakal sama aja, maka dari itu kita merge atau kita satukan S ini. Jadi S dapat menurunkan AB,
S dapat menurunkan B atau S dapat menurunkan aturan produksi A. Terus untuk A juga sama. Di sini A bisa menurunkan AB atau A bisa menurunkan B berdasarkan telah yang udah kita lakukan tadi. Terus sama halnya dengan B. Di sini kan dari A ini kan udah sama kan, A bisa menurunkan AB atau B, maka dari itu untuk si B-nya itu tidak usah kita masukkan ke hasil penyederhanaan. Begitu juga dengan aturan produksi yang lainnya yang tidak perlu, maka dari itu dapat kita sederhanakan aturan produksi yang banyak ini menjadi hanya 2 aturan produksi saja. Terus yang ketiga ada metode penghilangan produksi epsilon, dimana itu untuk kondisi sendiri jika terdapat aturan produksi yang menuju kepada epsilon atau MT dalam teori bahasa dan otomata, penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa juga disebut sebagai null level. Untuk contohnya di sini kita ada epsilon, ini mana epsilon ini merupakan hasil turunan atau hasil produksi dari A. Maka dari itu untuk si A-nya ini kita hapus. Nah, jika epsilon merupakan hasil produksi satu-satunya, di sini kan epsilon kan merupakan hasil produksi satu-satunya dari A. Maka dari itu dia bisa langsung aja dihapus dari S ini. Jadi untuk hasil penyederhanaan itu dia tinggal S dapat menurunkan B, C, D. Namun, jika epsilon bukan merupakan hasil produksi satu-satunya, seperti yang ada di contoh, di sini A dapat menurunkan BD atau O dapat menurunkan epsilon. Maka dari itu, untuk pendekatannya sedikit berbeda dari epsilon yang hasil produksinya cuma kayak 1 epsilon aja. Di sini untuk pendekatannya itu, si aturan A itu masih ditulis, cuman untuk si aturan produksi S-nya, dia ditambahkan kayak kayak kemungkinan output yang tidak ada A ini, karena A kan A epsilon itu udah dihapus, maka dari itu untuk S ini dapat dua kemungkinan atau 2 cabang. Nah, yang pertama ada S dapat menurunkan BCAD atau S dapat menurunkan BCD aja. Nah, terus untuk penjelasan yang udah kita lakukan tadi atau yang udah kita jelasin tadi, dan itu ternyata dipakai untuk pengkonversian dari konteks free grammar atau CFG ke Chomsky normal form atau CNF. Dan untuk langkah-langkah itu agak sedikit berbeda sama yang udah kita jelaskan tadi. Dia yang pertama, dia itu harus dilakukan eliminasi si produksi epsilonnya. Habis itu dilanjutkan dengan eliminasi unit produksinya atau yang tadi udah kita jelasin apa sih produksi unit ya. Terus untuk step terakhir itu ada eliminasi useless symbol. Untuk materi pengkonversian CFG ke CNF akan kita sambung ke video selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.